Selain materi mengenai panduan keuangan yang saya bawakan, masih ada 2 materi lain dalam online workshop ini yang akan membahas topik keuangan untuk UMKM. 2 topik tersebut adalah manajemen aset UMKM dan menghitung HPP serta menentukan harga jual. Ketiga topik ini adalah hal-hal yang bersifat fundamental untuk literasi keuangan pemilik UMKM. Adapun key points yang akan saya bagikan dalam sesi pertama online workshops ini diantaranya akan mencakup yang pertama, istilah-istilah akuntansi dan keuangan yang wajib dipahami oleh para pengusaha. Kemudian yang kedua, mengenal 5 jenis laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, cara membaca dan memahami laporan keuangan. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip dasar penganggaran atau budgeting. Seperti yang tadi saya sampaikan, 2 komponen penting dalam financial fundamentals perusahaan adalah laporan keuangan dan anggaran. Anggaran itu sendiri harus disusun menggunakan format yang sama persis dengan laporan keuangan aktual. Namun demikian, hal itu tidak berarti pemilik UMKM wajib menguasai cara menyusun laporan keuangan. Hal yang paling penting bukanlah belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan, melainkan memahami fungsi dan memahami isi dari laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan itulah yang nantinya akan membantu pengusaha untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam kegiatan usahanya. Laporan keuangan itu pula yang akan menunjukkan performa keuangan dari bisnis yang kita jalankan. Misalnya, kita akan dapat mengetahui keuntungan bersih yang kita dapatkan tiap bulannya dari laporan laba rugi yang merupakan salah satu jenis laporan keuangan. Berangkat dari laporan keuangan aktual, kita akan dapat menyusun anggaran yang lebih terpercaya untuk periode yang akan datang. Anggaran itulah yang kemudian akan menjadi panduan hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan agar perusahaan tidak sampai kehabisan uang. Manfaat lain dari laporan keuangan dan anggaran adalah untuk membantu pengusaha dalam hal pendanaan, baik itu pendanaan dari investor maupun dari kreditur. Laporan keuangan dan anggaran pada umumnya diperlukan untuk mendapatkan suntikan dana investasi dan dana kredit usaha dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini yang membuat pemahaman pengusaha akan laporan keuangan menjadi semakin mendesak. Selain pemahaman atas laporan keuangan, masih sangat banyak pemilik UMKM yang tidak memahami dengan baik istilah-istilah keuangan dalam dunia bisnis. Kesalahpahaman itulah yang kemudian bisa berujung pada kerugian finansial perusahaan. Contohnya, masih banyak pengusaha yang hanya fokus mengejar omset besar, padahal omset besar bukan berarti untung besar, dan untung besar bukan berarti arus kas lancar. Kenyataannya dalam dunia bisnis, uang adalah nyawa untuk perusahaan. Pahami konsepnya, kemudian kelola dengan baik uangnya agar perusahaan bisa terus bertahan hidup. Hal-hal penting inilah yang nanti akan saya bagikan dalam online workshop ini. Output yang diharapkan dalam sesi pertama ini antara lain, yang pertama, peserta dapat menguasai dasar-dasar literasi keuangan perusahaan, dan yang kedua, peserta dapat memiliki fondasi untuk manajemen keuangan perusahaan. Kemudian dalam sesi manajemen aset, kita akan membahas strategi pengelolaan aset untuk UMKM. Penting untuk para pengusaha merencanakan dan mengidentifikasi aset perusahaan. Pembelian aset perusahaan tentunya bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara impulsif. Diperlukan perencanaan yang matang untuk menentukan aset-aset apa saja yang benar-benar diperlukan agar dapat disiapkan pendanaan untuk membiayai perolehan aset tersebut. Output yang diharapkan dalam sesi kedua ini antara lain, yang pertama, peserta workshop akan dapat memahami jenis-jenis dan pengelompokan aset perusahaan. Kemudian yang kedua, peserta workshop akan dapat memahami strategi untuk mengelola dan memaksimalkan aset perusahaan. Selanjutnya dalam sesi perhitungan HPP dan penentuan harga jual, kita akan mempelajari langkah-langkah untuk menghitung HPP atau harga pokok penjualan.
Harga jual ditentukan oleh HPP, sehingga jika kita salah menghitung HPP, kita juga akan salah menentukan harga jual. Sesi ini bertujuan agar kita dapat menentukan harga jual yang mampu memberikan keuntungan yang cukup untuk perusahaan dapat bertahan dan bertumbuh besar. Seringkali saya menjumpai pemilik UMKM tidak memasukkan seluruh komponen perolehan sebagai HPP sehingga perusahaan malah membukukan kerugian atas transaksi penjualannya. Dan lagi-lagi, pelaporan keuangan yang akurat memegang peranan penting dalam penentuan harga jual di masa yang akan datang. Pengusaha pada umumnya akan berkali-kali mengubah harga jualnya mengikuti performa keuangan di perusahaan di periode yang telah berlalu. Jika laporan keuangan yang digunakan tidak akurat, maka perubahan harga jual itu juga tidak akan tepat sasaran. Output yang diharapkan dalam sesi ketiga ini antara lain, yang pertama, peserta workshop akan memahami cara menghitung HPP, dan yang kedua, peserta workshop akan memahami strategi terbaik untuk menentukan harga jual. Diharapkan dengan 3 financial session ini, para pemilik UMKM baru akan dapat mendirikan perusahaan yang sehat secara finansial sehingga dapat terus bertahan dan bertumbuh besar. Karena tahukah kamu, UMKM di Indonesia menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja di Indonesia dan menyumbang hingga 60,34% PDB Indonesia. UMKM juga merupakan penggerak perekonomian sehingga Indonesia bisa bangkit dari krisis moneter di tahun 1998. Kini UMKM diharapkan juga akan bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia dari jurang krisis pasca mewabahnya COVID-19. Untuk pembahasan yang lebih mendalam, jangan lupa untuk mengikuti online workshop bersama Great Edu. Mari kita bersama-sama menjadi pengusaha yang cerdas secara finansial, yang juga bersama-sama memulihkan perekonomian negara ini. Saya Rifa Sanjati, see you in the workshop.